nama Abdurrauf Singkel ini sudah populer ya. Lalu kemudian selain penulisan, ternyata perkembangan tafsir di Indonesia itu dimulai dari tradisi pesantren yang tidak bisa dilepas daripada tafsir Jalalain. Jadi tafsir hampir bisa dipastikan semua pesantren atau tradisi-tradisi pesantren, pengajaran tradisi tafsir di pesantren itu pasti mengajarkan tafsir Jalalain. Lalu kemudian setelah tafsir Jalalain ada tafsir Marahlabid. Dan ini saya kira perlu berbangga kita sebagai orang Indonesia. Ada karya tafsir bukan hanya ditulis dalam bahasa Melayu, tetapi ditulis dalam bahasa internasional. Ya, Marahlabid ini saya katakan sebagai tafsir Nusantara yang berbahasa Arab yang mendunia. Ya. Kita lihat misalnya masa penjajahan tahun 1600 sampai 1942 paling tidak, rentang antara waktu Abdurrauf Singkel dan An-Nawawi itu kurang lebih jadi dari 1600 sampai 1800 ada kurang lebih 1 sampai 2 abad ya. Jadi selama 1 atau 1,5 abad itu tidak ada karya tafsir. Setelah Tarjuman Al-Mustafid yang tadi saya katakan sebagai karya magnum opus pertama karya tafsir yang dikarang oleh Abdurrauf Singkel, ke Syekh Nawawi Al-Bantani itu tahun 1813 sampai 1897, atau kalau hijriahnya 1230 sampai 1314 hijriah, itu kurang lebih 1 atau 1,5 abad tidak ada karya-karya tafsir ya. Atau dalam buku saya ini saya mengistilahkan 2 karya tafsir ini sebagai embriologi pijakan penulisan tafsir di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke Asia Tenggara. Nah, setelah itu baru kita temukan di Faraidul Quran ya. Meskipun Faraidul Quran ini tidak ditemukan dalam hasanah manuskrip perpustakaan kita. Ada yang mengatakan kitab Faraidul Quran ini tersimpan di Universitas Amsterdam. Sayangnya ketika saya ke Belanda tidak sempat mencari karya ini ya. Lalu kemudian dan itu bisa diketahui dari paling tidak karya Jami' al-Jawami' al-Musannafat, majmu' kitab karangan beberapa ulama Aceh yang diedit oleh Abdul Muttalib Al-Asy. Ya. Lalu setelah itu, atau saya mengatakan bahwa ada 4 ulama tafsir Nusantara peletak dasar penafsiran Nusantara. Tadi kita sudah sebutkan ada generasi awal itu Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani. Ya. Lalu kemudian 2 sosok role model tafsir yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan adalah Syekh Abdurrauf Singkel dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi 4 ulama tafsir ini dalam karya jaringan ulama dan pembaharan ulama tafsir Indonesia abad ke-16 sampai abad 21 ini saya katakan 4 ulama tafsir inilah sebagai peletak dasar penafsiran Nusantara, bukan hanya di Indonesia tetapi menjadi rujukan di Asia paling tidak dan dunia ya. 2 sosok itu adalah Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani, lalu yang keduanya adalah Syekh Abdurrauf Singkel dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau kita lihat jaringan ulama tafsir dari Indonesia sampai Singapura bisa dilihat di slide ini, atau boleh nanti dimiliki bukunya. Di abad 20 di Malaysia itu, saya ke Malaysia misalnya kerjasama dengan Universitas Malaya, ketemu dengan Profesor Zul misalnya ketika saya ke sana mempresentasikan ini, dan hampir bisa dipastikan bahwa karya-karya tafsir yang ada di Malaysia itu adalah embriologinya dari 4 ulama tafsir yang tadi saya sebutkan sebagai peletak dasar itu. Begitupun dengan Thailand. Thailand apalagi ya, bisa atau sangat sedikit sekali. Bahkan di Thailand itu ketika saya ketemu dengan rektor Jami'ah Faltoni di Thailand Selatan itu, beliau juga sangat mengagumi ya, karena memang masih semasa dan masih hidup sampai sekarang,
ya satu masa atau satu letting atau di bawahnya sedikit dari Profesor Quraish Shihab. Di Brunei saya tidak menemukan karya tafsir, meskipun saya menemukan tafsir Janjabil misalnya, dan ternyata penulisnya adalah Dr. Abdurrahman Haqqi, dan itu orang Bogor ya, Abdurrahman Haqqi di Brunei. Lalu kemudian di Singapura saya temukan ada paling tidak yang paling populer adalah Abr al-Athir, yang ditulis oleh Tuan Guru Kiai Haji Son Haji, dan ternyata Kiai Haji Son Haji penulis dari Abr al-Athir ini yang dulu disampaikan di radio-radio kemudian dibukukan menjadi karya tafsir, dan beliau juga ternyata asli dari Indonesia, dari asli Indonesia yang kemudian berdakwah sampai ke Singapura. Kalau dari sisi silsilahnya bisa dilihat di paragraf terakhir itu, di Singapura misalnya ada Abr al-Athir tadi saya sebutkan. Singapura dari sisi sejarahnya kedatangan Islam ke Singapura berasal dari mubalik seperti Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Tuanku Muda Wai Aceh, Syekh Ahmad Aminuddin Luis Bengkulu, Syekh Syed Utsman bin Yahya bin Akil, Mufti Betawi, ada Syekh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Syekh Anwar Saribandang Palembang, Syekh Mustafa Hussein Purba Tapanuli, Syekh Muhammad Jami Jaha Padang Panjang, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ya, saya kira ternyata negara-negara tetangga atau saya sebut Asia itu banyak terpengaruh dengan karya-karya tafsir Indonesia. Oke, ini karya ulama tafsir Nusantara abad 17 sampai abad 20. Tadi sudah saya jelaskan sebagiannya. Lalu kemudian antara terjemah dan tafsir Al-Quran, saya kira bisa dilihat di sini ada beberapa, atau kalau merujuk kepada karya Howard Fiederspiel ya, Bapak sekalian, para cendekiawan sekalian, ada 48 karya tafsir ya. Itu baru di Indonesia, penelitian dari Howard Fiederspiel ya. Jadi kalau kita baru tahu masih mungkin kurang dari 10 ya, sebenarnya harusnya kita menguasai atau paling tidak mengenal tafsir-tafsir Indonesia itu. Kalau kita selama ini mungkin tahu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, tafsir An-Nur, Hasbi As-Siddiqi, mungkin setelah itu kita agak kesulitan ya, padahal banyak sekali, baik itu tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab Pegon maupun bahasa Arab maupun dengan bahasa daerah ya. Saya sebutkan misalkan tafsir Al-Ibris itu ditulis dalam bahasa Jawa Pegon ya. Begitupun di Sunda ada tafsir yang berbahasa Sunda. Nah, ini yang saya sebutkan, ini berbahasa daerah. Ya, Bisri Mustafa Rembang menulis tafsir Al-Idris, ini berbahasa Jawa. Lalu kemudian ada juga Muhammad Adnan Al-Quran Suci bahasa Jawa. Ada kemudian Bisri Mustafa Rembang, Muhammad Adnan, Bakri Syahid itu berbahasa Sunda, Quran Kejawen Sundawiyah berbahasa Sunda dan lain. Lalu kemudian paling tidak tahun 1989 itu ada Musyawarah Kerja Ulama Indonesia yang kemudian pemerintah Indonesia di tahun 1989 menggagas adanya Lajnah Pentasih Al-Quran, sehingga Lajnah Pentasih Al-Quran itu menghasilkan karya-karya tafsir. Jadi luar biasa perhatian pemerintah dari sisi ini. Ya, ini yang tadi saya katakan, Howard Fiederspiel punya penelitian ada 48 tafsir populer di Indonesia. Ya, ini penulis-penulisnya saya sebutkan di sini. Lalu gaya dan tipologi tafsir dari analisa atau analisis yang saya temukan, ada beberapa tipologi tafsir. Ada tipologi tafsir Hijazi. Hijaz itu dari Arab Saudi gitu ya, karena memang penulis-penulisnya lulusan Arab Saudi. Ada Azhari, tafsir Al-Misbah itu kental sekali Azhari ya. Ada juga dari sarjana barat ya, dan yang lain-lain saya kira. Ini mata rantainya, silakan bisa dilihat. Jalur Hijazi Saudi Arabia itu siapa saja, bahkan sejak abad ke-7 itu sudah ada
interaksi atau interkoneksi ulama ya, antara ulama Indonesia dengan ulama-ulama Arab Saudi atau Saudi Arabia atau yang dikenal dengan Hijaz. Sudah dari abad ke-7 ya. Lalu kemudian ada jalur Azhari Mesir ya. Kita kenal misalnya pemikiran bagaimana pemikiran Muhammad Abduh, penulis tafsir Al-Manar di Indonesia ya. Lalu kemudian banyak apa namanya mufassir Indonesia juga yang belajar ke Mesir. Ada juga yang menarik saya temukan selain dari kalau Saudi Arabia, saya kira kita sudah maklum lah ya. Selain Saudi Arabia, dari Azhari Mesir juga sudah kita maklum. Ternyata saya menemukan ada dari benua India ya, benua India bisa. Saya mengutip misalkan penelitian dari Riddle bahwa ternyata di kalangan ulama Delhi pada abad 12, abad 13 mengenal tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Baydawi itu menjadi rujukan di India. Ya, tafsir Al-Baydawi itu juga menjadi rujukan menjadi yang dibaca di Indonesia ya. Masih saya kutip dari pendapatnya Peter Riddle, Muslim Arab itu berhasil ternyata menguasai Sind di barat laut India pada abad ke-8 ya. Islam tidak berhasil membangun eksistensinya daerah itu hingga munculnya ada Kesultanan Delhi pada abad ke-12 ya. Lalu kemudian misalnya pendapat dari atau risetnya Profesor Azumardi Azra, Tarekat Qadariyah menuturkan ada Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Al-Mahasin At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari mengikuti Ar-Raniri, pernah juga belajar ke India, ke Hadrami ya. Ya, oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang ya tentu penelitian ini masih penelitian awal, bisa kita gali dan baru beberapa ya baru di Asia, rencananya ke depan mudah-mudahan bisa transmisi jaringan ulama tafsir bukan hanya di Indonesia atau di Asia, tetapi bisa juga ke Timur Tengah atau ke Barat. Ya, ketika saya ke Jerman itu, ke Eropa, salah satu misinya adalah dalam rangka mengumpulkan juga apa namanya bukti-bukti bahwa ada keterlibatan mufassir Indonesia berinteraksi atau mempunyai jaringan ke Barat. Saya kira itu Bu Dr. Tia Rosinda, tentu pengennya banyak tetapi ini saya sampaikan singkat-singkat saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, menarik sekali ya. Jadi memang hanya di Nusantara itu ya, Pak. Kesimpulannya seperti itu ya penyebutan itu ya, karena memang di Indonesia saja berarti. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, Pak. Di sesi terakhir kami gabungkan setelah narasumber yang ketiga selesai memaparkan materi, kemudian ada sesi tanya jawab. Semoga Bu Dr. Esti juga masih di tempat ya, Bu Dokter ya. Baik, terima kasih. Ini Pak Hasani dengan Bu Esti sudah memaparkan isi bukunya, satu dari sekian banyak buku yang beliau tulis, luar biasa sekali. Kesempatan terakhir kami berikan kepada Dr. Muhammad Soleh Hapudin, judul bukunya Moderasi Beragama. Ustadz, selamat malam, selamat bergabung. Baik, terima kasih Bu Dr. Tia. Baik, sudah bergabung ini Pak Ustadz ini. Dari mana ini Pak? Di mana ini Pak? Di Provinsi Banten, di Kota Tangerang, Bu Dokter. Di Banten. Ya. Ibu Bapak, ini memang acaranya Forsiladi ini para pembicaranya memang kelas berat semua ya. Mulai dari Bu Esti, mulai dari Pak Hasani sampai dengan Pak Hapudin ini CV-nya CV-nya luar biasa sekali. Ini kalau saya baca ini nggak selesai ini, luar biasa ini. Jadi saya bacakan data singkatnya beliau, Dr. Haji Muhammad Soleh Hapudin MSI. Beliau kelahiran Tangerang 20 Agustus tahun 1976. Beliau menempuh pendidikan doktor atau S3 ilmu pendidikan, mendapatkan beasiswa pada tahun 2013
ini juga cum laude juga, ini luar biasa, yang tadi lulusan terbaik, ini cum laude lagi, luar biasa. Pengalaman organisasi beliau juga banyak sekali Bu Bapak, sampai sekarang beliau sebagai Wakil Ketua MUI Kecamatan Karawaci tahun 2021 sampai dengan 2025 begitu. Kegiatannya juga banyak sekali, karya ilmiahnya juga. Nah, bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak sekali ya. Saya tidak membacakan satu persatu karena waktunya nanti akan habis, termasuk juga